Oke, kita langsung aja ya, kita bedah kasusnya. Hari ini kita coba posisikan diri sebagai seorang investor yang lagi ngeliatin satu perusahaan yang, wah lagi di ujung tanduk. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya untuk PT Mitra Pack Tbk atau yang biasa kita sebut PTMP. Mereka ini pemain penting loh di industri pengemasan di Indonesia. Sip, ayo kita bedah pelan-pelan. Jadi gini, sebelum kita ngomongin potensi untungnya, kita harus paham dulu, separah apa sih masalah yang lagi dihadapi PT MEP ini? Jadi perusahaan ini udah cukup lama main di industri ini, dari tahun 2000. Mereka itu yang nyediain mesin-mesin penting buat ngasih kode, tanggal kedaluarsa, dan ngecek produk di pabrik-pabrik besar. Kelihatannya dari luar solid ya, bisnisnya jelas. Tapi di dalamnya, wah ternyata ada badai keuangan yang parah banget. Sampai-sampai analis aja pakai kata-kata dramatis kayak gini. Coba deh, lihat angkanya. Ini bukan sekedar rugi biasa loh. Angka minus 55 miliar ini benar-benar ngapus semua keuntungan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini tuh kayak lampu merah yang nyala terang, nunjukin ada masalah yang serius banget di dalam perusahaan. Nah, buat kita sebagai investor, ini yang paling penting. Bayangin, dari yang tadinya tiap lembar saham itu ngasih untung, sekarang malah jadi buntung gede banget. Dan ini terjadi cuma dalam setahun. Nah, di tengah krisis begini, manajemennya nekat. Mereka ambil langkah all in. Satu-satunya kesempatan mereka buat bisa selamat. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Jadi gampangnya gini, divestasi itu artinya PTMP jual salah satu anak emasnya buat dapetin duit cepat. Duit cash dalam jumlah yang sangat besar. Oke, ini dia detail dealnya. Intinya tuh PT MTP rela ngelepas aset berharganya, yaitu hampir seluruh sahamnya di anak usaha PT MR buat dapatin dana segar lebih dari 141 miliar rupiah. Ini langkah yang sangat drastis. Nah, grafik ini nunjukin seberapa gede dampaknya. Duit yang mereka dapat dari jualan ini, nilainya itu lebih dari 66% atau 2/3 dari nilai perusahaan itu sendiri. Gila kan? Ini benar-benar game changer buat neraca keuangan mereka. Tapi, sebagai investor cerdas, kita harus curiga dong, kalau mereka sampai jual aset segede itu, jangan-jangan bisnis utamanya emang udah nggak sehat lagi? Nah, ini dia jawabannya. Penyakitnya tuh ada di sini. Gampangnya, mesin bisnisnya itu sebenarnya masih bagus, masih bisa cetak untung dari jualan produk. Tapi pabriknya, alias biaya operasionalnya, itu boros banget. Semua keuntungan yang didapat habis kebakar sama biaya-biaya ini. Coba kita lihat grafiknya biar lebih jelas. Laba kotornya kelihatan sehat kan? Tapi lihat, laba itu langsung amblas dihajar sama beban lain-lain yang 2 kali lipat lebih besar. Jadi, uang hasil divestasi ini cuma buat nafas sementara. PR besarnya, si biangkrok borosnya ini harus diberesin. Nah, disinilah kita sebagai investor dihadapkan pada pilihan sulit. Mau ikut bertaruh di saham ini atau enggak? Coba kita timbang-timbang dulu deh antara sinyal bagus dan resikonya. Buat yang suka lihat grafik, ini sinyalnya lagi bagus-bagusnya. Beberapa indikator teknikal itu nunjukin kalau momentum beli lagi kuat. Intinya, setelah lama anjlok, harga sahamnya ini mulai bangun dan nunjukin tanda-tanda kehidupan. Tapi ingat, sebagus apapun rencana perusahaan, mereka nggak hidup sendirian. Ada faktor luar yang gede banget yang bisa ngerusak semua rencana bagus itu. Dan ini dia musuh terbesarnya, rupiah yang anjlok ke level terendah sepanjang masa. Buat perusahaan kayak PT MP yang banyak impor barang dari luar negeri, ini tuh mimpi buruk. Biaya beli barangnya jadi mahal banget, dan ini langsung ngegerus keuntungan mereka yang udah tipis. Jadi, intinya kita harus bisa nimbang nih. Di satu sisi, ada kabar bagus dari internal perusahaan. Tapi di sisi lain, ada resiko gede dari kondisi ekonomi makro. Kesepakatan penjualannya pun belum 100% final. Ini yang harus kita waspadai. Oke, terus gimana kita harus mikirin ini semua? Coba kita susun kerangka berpikirnya biar jelas. Ringkasan dari para analis ini pas banget. Istilah kerennya itu turnaround candidate. Maksudnya, ini perusahaan yang bisnis intinya bagus, tapi lagi sakit karena salah urus dan kena hantaman dari luar. Pertanyaannya, sakitnya ini bisa disembuhin atau enggak? Nah, ini dia resepnya kalau mereka mau sembuh. Ada 4 langkah krusial. Kalau mereka bisa jalanin ini semua tanpa celah, ada harapan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi soal strategi, tapi soal eksekusi. Tim manajemennya sanggup nggak? Jadi, inilah ceritanya.
sebuah taruhan besar pada pemulihan. Di satu sisi, ada bisnis inti yang kuat dan dana segar buat mulai lagi. Di sisi lain, ada masalah internal yang boros dan badai ekonomi dari luar. Semua kartunya sudah terbuka. Sekarang, keputusan ada di tangan Anda.